Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, video yang baru saja kalian lihat adalah video di mana pemerintah Al Jazeera mengambil voting dari anggota parlemennya untuk menyikapi konflik Hamas Israel di Palestina. Hasilnya, seperti yang aku, kalian, dan umat muslim harapkan, tanpa ada drama abstain apalagi against, anggota parlemen Al Jazeera dengan suara bulat sepakat membantu Palestina melawan Israel. Lantas seberapa besarkah kekuatan Al Jazeera sehingga berani membantu kemerdekaan Palestina? Kali ini, mari kita sama-sama melihat kemampuan militer Al Jazeera dengan terus menonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Berbicara tentang Al Jazeera, maka kita tak bisa jauh-jauh dari tokoh satu ini, Barbaros Khaireddin Pasha atau Khairuddin Barbarossa. Lahir tahun 1475, Barbarossa tumbuh menjadi lelaki yang kuat. Di masa-masa mudanya, ia dikenal sebagai seorang anggota bajak laut yang hebat di masa Kekaisaran Ottoman. Bahkan dengan kehebatannya itu, Barbarossa sampai diangkat sebagai panglima perang yang sangat disegani. Bagaimana tidak, pada tahun 1516 Masehi, setelah resmi menjabat panglima perang untuk memimpin angkatan laut Kesultanan Ottoman, nama Khairuddin Barbarossa tercatat sebagai orang yang membebaskan Al Jazeera dari penguasa yang tak becus pengurus wilayah kekuasaan dan rakyatnya. Akan tetapi, 2 tahun setelah itu Spanyol datang memberi pengaruh kepada penduduk Al Jazeera Barat untuk memberontak. Baba Aruch yang dalam hal ini merupakan saudara kandung Panglima Barbarossa segera mendatangi bagian barat wilayah Al Jazeera untuk meredam pemberontakan. Mirisnya, ketika Aruch dan pasukannya berhasil meredam bahkan merebut wilayah barat Al Jazeera selama beberapa waktu, saudara Barbarossa itu harus lebih dulu syahid setelah dirinya dikepung saat hendak kembali ke kampung halamannya. Sejak saat itu, Barbarossa menyimpan dendam yang begitu dalam. Alhasil ketika diangkat menjadi wakil khalifah pada tahun 1519, Barbarossa terlibat pertempuran besar yang terjadi di Pulau Penon, Maroko. 10 tahun pasca peristiwa di Maroko, pertempuran sekali lagi pecah di tahun 1929 lantaran Spanyol datang untuk mengambil kembali Al Jazeera. Akan tetapi, Barbarossa yang masih menyimpan dendam atas kematian saudaranya membuat armada Spanyol takluk hanya dalam waktu 20 hari. Pada tahun 1533, dengan keberanian dan kemampuan Barbarossa yang semakin teruji, Al Jazeera justru berbalik menyerang serta menyerbu Spanyol dan berhasil membebaskan lebih dari 70.000 tawanan muslim. Selama menjadi panglima perang sekaligus wakil khalifah, Barbarossa berkali-kali terlibat kontak senjata dengan negara-negara yang ingin merebut wilayah kekuasaan Imperium Ottoman. Misalnya, pada tahun 1535, Barbarossa dipaksa untuk menyerahkan Tunisia setelah kerajaan Spanyol dan Genoa bergabung dengan membawa 25.000 pasukan dan 500 kapal. Namun meski sang panglima tempur berjanggut merah itu sempat dibuat kocar-kacir oleh pasukan gabungan Spanyol dan Genoa. Pada tahun 1538, ketika Paus Paulus III mengorganisir pertempuran dengan mengajak Spanyol, Malta, Genoa, Venesia, dan negara-negara Kristen lainnya untuk mengalahkan Barbarossa serta armada Utsmania. Siapa sangka jika pertempuran yang bernama Preveza itu, Barbarossa menang telak dengan menenggelamkan 10 kapal musuh, 3 yang dibakar dan merebut 36 lainnya. Lebih hebatnya lagi, Barbarossa hanya mengalami sedikit kerugian, di mana 400 pasukannya tewas dan 800 lainnya terluka. Sedangkan untuk pasukan gabungan Paus Paulus III, tercatat sebanyak 3.000 pelaut Kristen ditangkap. Padahal, dilihat dari jumlah pasukan dan peralatan perangnya, pasukan Barbarossa hanya berjumlah 12.000 jiwa. Sementara itu, pasukan gabungan Paus Paulus berjumlah 60.000 jiwa ditambah beberapa peralatan perang. Berdasarkan sejarah pertempuran Barbarossa dan negara Al Jazeera yang wilayahnya masuk ke dalam imperium terkuat di masanya, tak heran jika saat sekarang ini Al Jazeera tak memiliki rasa takut melawan siapapun yang berurusan dengan saudara muslimnya di Palestina. Memang tak bisa dipungkiri, sekalipun Al Jazeera sudah kehilangan Ottoman yang kala itu membuat negaranya sangat ditakuti. Namun kita tak bisa menafikan jika sejarah akan selalu dan terus memberi kekuatan yang melampaui kekuatan sebelumnya. Buktinya, di awal-awal abad 18, ketika dunia sudah memasuki zaman modern, Al Jazeera tak kehilangan asa untuk mengembangkan kekuatannya dari sektor militer. Sayangnya, pada tahun 1837 sampai 1962, Al Jazeera terlibat konflik dengan Prancis yang membuat mereka
harus menelan banyak kerugian termasuk berada di bawah kekuasaan Prancis. Meski demikian, pasca Perang Dunia Pertama, Prancis mewajibkan warga Aljazair untuk dinas militer agar bisa mengisi keanggotaan. Alhasil di Perang Dunia Kedua, setelah melalui dinas kemiliteran, banyak warga Aljazair yang bertempur di Angkatan Darat Prancis dan di perang atau konflik lainnya. Setelah melewati Perang Dunia Kedua bersama dengan armada Prancis, Aljazair terus meningkatkan kekuatan militernya. Sampai-sampai saat sekarang ini, Aljazair sudah kembali menjadi negara yang memiliki peran strategis, bahkan melebihi perannya saat berada di bawah Kekaisaran Ottoman. Di Afrika, seperti dikutip dari Global Firepower, kekuatan militer Aljazair berada tepat di bawah negara Mesir yang menempati urutan pertama sebagai militer terkuat. Untuk jumlah personilnya sendiri, Aljazair memiliki 792.350 personil, di mana 520.000 merupakan personil aktif dan 272.000 personil cadangan. Bisa dibilang, pemerintah Aljazair tak main-main dalam pengembangan kemiliterannya. Pada tahun 2017 saja, Aljazair sudah mengeluarkan anggaran pertahanan 10 miliar dolar. Bahkan menurut laporan yang beredar, Aljazair adalah negara importir senjata utama di benua Afrika dengan 46% dari seluruh impor ke wilayah tersebut. Untuk alutsista angkatan daratnya, Aljazair memiliki jumlah yang cukup fantastis. Pasalnya, ada 1.631 unit tank, 5.244 unit kendaraan tempur lapis baja, 661 unit artileri tarik dan lapangan, 425 unit artileri anti pesawat, 228 unit sistem peluncur roket, 48 unit sistem rudal balistik, dan 521 unit sistem pertahanan udara. Tak kalah fantastisnya dengan alutsista angkatan darat, Aljazair juga mempunyai alutsista angkatan laut yang perlu diperhitungkan. Berdasarkan jumlahnya, Aljazair memiliki 213 unit kapal perang aktif dalam pengamanan negara. 6 unit diantaranya berupa kapal selam, 3 unit kapal perang amfibi, 8 unit frigates, 16 unit corvettes, 3 unit kapal penanggulangan ranjau, 65 unit kapal patroli, 2 unit kapal pelatihan, 2 unit kapal pengawas, 1 unit kapal penyelamat, dan 3 unit kapal derek laut lepas. Selain angkatan darat dan laut, Aljazair juga memiliki alutsista angkatan udara yang bisa diandalkan. Buktinya, Aljazair memiliki pesawat yang jumlahnya tak kurang dari 600 unit. 172 unit berupa pesawat tempur, 5 unit pesawat tanker, 138 unit pesawat latih, 282 unit helikopter, dan 63 unit pesawat angkut militer. Akan tetapi, dari semua perlengkapan militer yang dimiliki oleh Aljazair, siapa sangka jika Aljazair adalah negara yang menolak penggunaan senjata nuklir. Menurut pemerintah Aljazair, sebagaimana dikutip dari Nuclear Threat Initiative, sejak Prancis melakukan sejumlah uji coba senjata nuklir di wilayah Aljazair tahun 1960, keberadaan bahan nuklir nyatanya mengganggu kestabilan lingkungan. Karena itu, dibanding membangun reaktor nuklir, Aljazair membeli beberapa sistem rudal balistik Iskandar-E dari Rusia. Meski demikian, hal ini tentu sangat tak masuk akal, mengingat Aljazair menempati posisi kedua sebagai negara dengan militer terkuat di Afrika. Lebih hebatnya lagi, sekalipun Aljazair tak memiliki senjata nuklir, kemampuan militernya terus bersaing dan mampu berada di urutan ke-26 dari 146 di dunia ini. Bahkan posisinya itu jauh di atas Korea Utara, yang kita ketahui sebagai negara yang mempunyai senjata nuklir. Dari sejarah, perkembangan hingga kekuatan militer, kalian pasti sudah membayangkan bagaimana Aljazair setelah sepakat membantu Palestina melawan tentara Zionis, apalagi sebelumnya warga Palestina dan seluruh umat Islam di dunia ini dibuat bangga melihat tindakan Yaman sebagai negara muslim yang pertama kali mendeklarasikan perang terhadap Israel. Sahabat beriman, setelah menyimak berbagai ulasan di video ini, menurut kalian, apakah Aljazair akan all in membantu Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.